Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Suara jelas, Pak? Jelas. Enggak berisik ya, Enggak jelas ya. Alhamdulillah buat sekalian di sore hari ini dengan Allah kita bisa kembali dalam kajian daurah tafsir Jalalain ya, pertemuan yang ke-6 ya, di hari Ahad. Mohon maaf saya tidak bisa kajian ya karena sakit. Jadi tinggal 2 kali lagi ya, sekarang dan besok insya Allah untuk Ramadan ini. Ya, tapi nanti kalau yang siap ya insya Allah kita bisa melanjutkan kajian tafsir Jalalain di setelah Ramadan ya. Bagi yang mau ikut nanti bisa diatur kembali waktunya. Ya saya terusin aja, Ustaz. Ya, mungkin seminggu sekali lah ya. Ya. Ya maksimal 1 jam lah mungkin. Jadi kita nanti coba cari waktu yang pas ya. Tapi nanti insya Allah besok ya bagi yang sudah menyimak full ya berarti 7 pertemuan ya insya Allah akan diberi ijazah sanad kitab ya insya Allah. Nanti dibagikan berupa PDF-nya gini. Tapi syaratnya harus menyimak full dulu ya. Selama 7 pertemuan dengan besok insya Allah. Nanti akan diberikan absensi ya, ngisi list yang sudah menyimak secara full ya selama Ramadan ini. Baru nanti akan dibuatkan jasanya insya Allah. Terakhir sampai ayat 42. 42 Ustaz. Sekarang 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada yang mau baca dulu? Silakan. Ustaz lah. Ya, silakan. Pak Imran. Anaul hakunya saja. Iya, enggak, wa aqimus sholat ayat 43, Pak. Oh, berarti ke. Iya, setelah anaul haku. Iya, setelah itu anaul haku kan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Solu ma'a musallina Muhammadun wa ashabihi wa nasala fi ulama apa maksud alamaihim ya, alamaihim wa kanu yaquluna li aqrabihim muslimina sabitu ala dini apa Ustaz? Sabitu subutu ala dini Muhammadun fa innahu haqqu atak muruna. Ya udah Pak. Itu ayat. Ya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, jadi ini masih dalam rangkaian perintah ya bimbingan kepada Bani Israel. Ya, karena kan sebelumnya ada panggilan ya Bani Israel. Nah, jadi di sini berisi perintah-perintah dan juga larangan. Jadi syariat ya yang diperintahkan kepada Bani Israel. Ya
khususnya memang ketika ayat ini turun ya, tentu kepada Bani Israel yang ada ya pada saat itu khususnya di Madinah ya, itu orang-orang Yahudi ya. Ya, dan tentu juga kan Rasulullah SAW menyebarkan ya, ajaran Islam ini, ayat Quran ini juga kepada yang lainnya, masuk kepada kaum Kristen ya, karena Bani Israel ini juga ya mencakup Yahudi dan juga Kristen juga ya. Ya, tapi intinya bahwa syariat ini perintah dan larangan ini ya tentu adalah agar mereka mau menerima Islam ya, menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ajaran-ajaran yang disampaikannya ini ya adalah ajaran-ajaran Islam. Ya, sama dengan ajaran Islam. Waqimus sholat, sehingga walaupun awalnya ditujukan kepada Bani Israel ya, tapi ini juga tercakup ya kepada orang-orang Muslim juga. Ya, waqimus sholat, dirikanlah sholat, ini mencakup ya kepada yang disampaikan ini adalah ajaran Islam. Nah, ini berarti perintah mendirikan sholat ya, menunjukkan wajibnya sholat. Di mana di 5 ayat awal juga kan sudah ada ya disinggung wa yuqimuna shalah ya, mendirikan sholat. Jadi ini ada korelasi. Ya, dan ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah wajib ya. Yang wajib ini adalah sholat 5 waktu. Ya, jelas ini dalilnya qat'i, bahkan menjadi rukun Islam ya, menjadi hal yang maklum minadin bidarurah. Ya, yang diketahui dari Islam ini dengan mudah ya, tanpa perlu belajar. Jadi orang tahu yang namanya sholat dalam Islam itu wajib. Bahkan orang non Muslim juga tahu bahwa sholat itu bagi orang Muslim wajib. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari hal-hal yang maklum minadin bidarurah ini, jelas ya dia bisa berakibat murtad ya, keluar dari Islam. Ya, dan tentu dalil-dalil ini adalah qat'i ya, menunjukkan akan kewajiban sholat 5 waktu. Walaupun dalil qat'i itu sebetulnya tidak atau sulit ya, seperti dikatakan oleh Asy-Syatibi ya, salah seorang ulama ahli ushul fikih yang menulis kitab Al-Muwafaqat. Beliau mengatakan untuk dalil qat'i itu sulit diketahui hanya dari satu dalil ya, dari satu lafaz. Tapi dengan menggabungkan banyak dalil. Jadi dalil qat'i itu dihasilkan dengan menggabungkan banyak dalil. Karena kalau misalnya hanya waqimus sholat, dirikan sholat, ini perintah itu kan secara asal menunjukkan wajib. Tapi bisa juga kadang dipalingkan jadi sunnah. Kemudian juga sholat di sini apa? Bagaimana? Ini kan belum jelas. Ini masih mujmal. Ketika kita menggabungkan dengan dalil-dalil lain ya, tambah dengan hadis penjelasan Nabi ya tentang tata cara sholat dan sebagainya, ya, maka disatukan dan hal itu sehingga melahirkan dalil yang penting. Ya. Waktu zakat, dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak bisa dipisahkan dari sholat. Ya, ini dua dimensi yang lengkap ya, menunjukkan lengkapnya ajaran Islam. Jadi ada aspek cara mahdohnya ya dengan Allah Subhanahu wa taala,
aspek hubungan secara vertikalnya, gitu ya. Kaitannya dengan badan, ya ibadah badaniah ya. Sedangkan zakat ini ada sisi aspek sosialnya, aspek kemanusiaannya. Hubungan secara horizontal dengan sesama manusia, ada dampaknya secara sosial, dan dia juga kategori sebagai ibadah maliyah. Jadi ini menunjukkan lengkapnya ajaran Islam ya. Jadi disimbolkan dengan dua syariat utama ini, sholat dan zakat. Maka dia tidak bisa dipisahkan. Perhatian kita harus sama-sama besar, baik kepada sholat maupun kepada zakat. Ya, makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam kekhalifahannya memerangi orang-orang yang mau memisahkan antara zakat dan sholat. Ya, jadi setelah Rasul wafat itu kan banyak orang-orang yang murtad, baik dengan mengikuti nabi palsu ya, ataupun kelompok yang kedua tidak mau membayar zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar. Ya, karena jelas ya kewajibannya. Warka'u marokin, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ruku di sini maksudnya salat, sallu ma'al musalli. Jadi ketika disebut ruku, maksudnya bukan ruku saja, maksudnya adalah salat. Ya, nah ini dalam ilmu balaghah ya termasuk majaz, ya, majaz apa namanya mursal ya, majaz mursal yang alaqahnya juz'iyah. Jadi disebutkan sebagian, tapi maksudnya adalah seluruhnya. Disebutkan ruku, ya, maksudnya bukan hanya ruku saja, ya, mencakup juga sholat, secara lengkap. Jadi bukan ruku doang. Nah di sini juga jelas menunjukkan disyariatkan secara berjamaah. Ya, rukulah bersama orang-orang, artinya berjamaah. Ya, di sini ada syariat berjamaah dalam sholat. Warka'u ma'ar raki'in. Siapa orang-orang yang ruku itu? Muhammadin wa ashabi, Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, wa nazala fi ulamaihim, ya, dan ini turun berkenaan dengan para ulama mereka. Ya, para ulama mereka wa kanu yaquluna li aqribaihimul muslimin. Dan mereka berkata kepada kerabat-kerabat mereka yang muslim, ya, usbutu ala dini Muhammadin, tetaplah adalah di atas agama Nabi Muhammad, fa innahu haqqun. Ya, sesungguhnya itu adalah hak, ya, kebenaran. Ya, ini kan sebetulnya apa namanya untuk menyadarkan ya orang-orang khususnya Yahudi ya di Madinah saat itu, Bani Israel ya, di mana mereka sebetulnya sudah tahu tentang kebenaran Islam ini ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Ya, maka disuruhlah untuk sama-sama ya melaksanakan sholat, menunaikan zakat, karena memang sebetulnya syariat sholat, syariat zakat ini bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad, tapi syariat nabi-nabi sebelumnya juga sama ya, syariat-syariat itu. Cara syariat besarnya itu rata-rata sama, ya, sholat, zakat, saum, ya. Saum kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kalian juga sama diwajibkan. Hanya perbedaannya di tata caranya, ya, rinciannya. Ya, nah, sehingga Bani Israil ini disuruh untuk mengamalkan ini, dan artinya yang bersama dan masuk ya ke dalam Islam. Ya, apalagi para ulama mereka, orang-orang yang tahu tentang kitab.
Ya, karena Bani Israel itu, Yahudi itu kan ada yang baca kitab, ada yang ummi kan, ada yang tidak tahu ya tentang kitab. Bagaimana nanti di surah Al-Baqarah juga disebut dua kelompok ini kan. Ya. Nah, di mana mereka menyuruh kepada kerabat-kerabat mereka dari orang-orang Muslim. Ya, jadi yang masuk Islam, termasuk juga kepada apa namanya, para penduduk di Madinah ya, orang-orang Yasrib, orang-orang Ansur ya, gitu. Mereka menyuruh untuk tetap berada di agama Nabi Muhammad SAW karena itu adalah kebenaran. Ya, nah ini kan aneh, mereka mengakui bahwa agama Nabi Muhammad itu benar, tapi mereka tidak mengikuti. Ya, nah maka di ayat berikutnya, ayat ke-44-nya ya. Silakan siapa yang mau baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri. Suara jelas nih bil iman. Halo? Ada. Ya, halo, bagus. Suara jelas, suara? Jelas. Jelas, Ustaz. Saya, Ustaz. Jelas, Ada suara jelas. berisik kedengaran nggak? Oh, berisik ya kedengaran. Ada berisik. Berisik, Ustaz. Berisik, betul. Para anak-anak, Ustaz. Kalau berisik, betul. Kalau berisik, betul, Ustaz. Berisik, Mang. Nah, suara rame itu. Iya, iya. Orang balik gitu ya. Nuhun. Masih tuh. Oh, mungkin yang mungkin apa itu yang bukber. Boleh kita mau baca ayat 44. Raipan baca. Baca. Yang lamun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri bil imani bi Muhammadin wa tansawna anfusakum tatrukuna fala ta'muruna biha fala ta'murunaha wa antum tatluna kitaba Taurata. At-Taurata wa fiha al-wa'id al-wa'idu ala mukhalafatil qawlil amalan. al-mukhalafati Ya, qauli al-amalan. afala taqilun Syu'a fi'likum fi'likum fatarajja'u
Fatarji'u. Fatarji'u fajumlatu an-nasya Jumlatun nisya'i. fajumlatun nisya'i mahallul istifhami al-inkari. Al-inkari. Ya. Ya, jadi tadi ya sebelumnya sudah disebutkan bahwa orang-orang Bani Israel ya, ahlu kitab ya, khususnya yang memiliki ilmu ya, tahu tentang kitab mereka, ya itu menyadari bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar, ya, dan menyuruh ya kepada yang lainnya yang sudah masuk Islam agar tetap ya, atau bahkan mereka juga sebetulnya sering menceritakan ya tentang ciri-ciri ya Nabi akhir zaman, sehingga para penduduk Madinah sebenarnya mereka sudah ada gambaran ya dari orang-orang Yahudi itu tentang Nabi akhir zaman. Nah, ketika mereka bertemu ya dengan Nabi Muhammad ya mereka tahu ya ciri-ciri itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi ini adalah untuk menggugah mereka, menyadarkan mereka, apakah kalian memerintahkan orang-orang ya untuk melakukan kebaikan. Nah, kebaikan di sini maksudnya bil imani bi Muhammadin. Ya, dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW, watan sauna anfusakum. Dan kalian melupakan diri kalian. Ya, tatruku naha, ya maksudnya dengan kalian membiarkan diri kalian. Wala ta'murunaha bihi, dan tidak memerintahkan diri kalian dengannya. Ya, dengan iman tersebut. Jadi nasya yansa itu artinya lupa ya, tapi bisa juga atau sering digunakan untuk makna membiarkan, jadi meninggalkan. Jadi melupakan diri kalian itu maksudnya meninggalkan dengan sadar gitu, bukan dengan tidak sadar. Ya, nasya yansa itu bisa maknanya taroka ya, turku meninggalkan. Wa antum tatlun al-kitab, sedangkan kalian membaca kitab, maksudnya at-Taurat. Wa fihal wa'idu, dan di dalamnya ada ancaman ala mukhalafatil qawli ala mala, atas menyalahinya perkataan terhadap perbuatan. Ya, jadi al-amalanya itu maf'ul bih. Jadi mukhalafah dia masdar tapi beramal. Jadi amal masdar ya. Jadi bisa membutuhkan kepada maf'ul bih sehingga al-amalannya maf'ul bih. Ya, jadi di dalam Taurat itu ada ancaman dari perkataan yang menyalahi perbuatan. Jadi perkataan mereka benar ya, membenarkan ya kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu kan adalah perkataan yang benar. Ya, atau bahkan tadi yang masuk Islam suruh tetap di dalam Islam gitu kan, tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman ya, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Yaitu adalah kebenaran, tetapi amal mereka tidak selaras dengan apa yang mereka katakan. Ya, nah maka ini jelas sekali ya ayat ini ya tidak menyuruh ke apa di sini sebetulnya yang salahnya itu adalah tansawun anfusakumnya. Jadi melupakan ya atau membiarkan diri sendiri tidak mengikuti kebaikan. Adapun ta'muruna nasa bil birrinya itu bagus. Ya, gitu. Jadi menyuruh orang kepada kebaikan ya. Nah, ini sebetulnya secara kandungan maknanya bisa juga berlaku ya untuk orang-orang muslim juga. Jadi ketika ada orang menyuruh ya kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, ini terkena ya kepada ancaman tersebut. Ya.
Nah, tetapi tentu yang kita salahkan adalah ketika orang tersebut tidak mengamalkan. Nah, adapun amar ma'ruf nahi mungkar berdakwahnya itu bagus. Ya, jangan malah dakwanya jadi dilarang gitu. Atau orang menjadi alasan supaya tidak mengikuti dakwahnya gitu. Ya, gara-gara orang tersebut tidak mengamalkan ya, gitu. Lalu tidak mengamalkan padahal isi dakwanya bagus gitu. Ya, gitu. Jadi ini bukan untuk supaya berhenti berdakwah, bukan berhenti untuk menyuruh orang berbuat baik, bukan. Ya, jadi ketika ada yang seperti ini itu dakwanya harus tetap gitu, amar ma'ruf harus tetap jalan. Ya, terlepas dari kita melihat orangnya seperti apa gitu kan. Karena dakwah ini adalah kewajiban syiar Islam yang harus terus dilakukan. Jangan sampai tidak ada dakwah. Bis Ya. baterai Sob, maafkan. Adapun urusan orangnya yang belum bisa mengamalkan, dia didorong agar dia mengamalkan. Supaya dia sendiri bukan menghentikan dakwahnya itu kali itu. Gitu. Jadi karena belum bisa mengamalkan, udah aja nggak usah dakwah, nggak ada dakwah. Nah itu lebih bahaya lagi. Jadi bahkan kan bahayanya besar ya kalau suatu masyarakat tidak ada dakwah di dalamnya. Ya. Dan tentu juga setiap orang harus berusaha sekemampuannya di dalam mengamalkan. Jangan sampai begini, oh, saya belum 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 soleh gitu ya. Nunggu soleh kapan? Dan orang kan nggak boleh juga merasa sudah soleh. Ya gitu. Jadi merasa oh, saya belum layak untuk berdakwah karena belum soleh ya. Kalau untuk merasa soleh tuh orang yang soleh juga nggak akan merasa dirinya soleh gitu. Kalau nunggu baik dulu kapan? Padahal dakwah itu harus disampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun satu ayat. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya, menyuruh kepada kebaikannya itu bagus. Diteruskan gitu, jangan dihentikan. Ya, tinggal kemudian berusaha orang itu agar menyesuaikan amalannya itu. Ya. Nah, ini juga orang-orang Yahudi ya, seperti itu sifat mereka. Jadi, sudah tahu kebenaran, bahkan mereka menyampaikan, bahkan mendorong orang gitu ya untuk melakukan itu, tapi mereka sendiri merupakan diri mereka sendiri. Afala ta'qilun ya, apakah kalian tidak berakal ya? Tidak memiliki akal sehat ya untuk berpikir ya kan ya karena eh, tidak sesuai dengan akal sehat gitu. Dia sudah tahu mana yang baik tapi tidak diikuti gitu, malah membiarkan dirinya terjerumus ke dalam keburukan. Itu kan sama dengan orang yang tidak berakal ya. Sehingga di sini diberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini adalah afala ta'qilun. Apa untuk istifham inkari ya, mengingkari. Jadi su'a fi'likum. Jadi apakah kalian tidak berpikir menggunakan akal sehat kalian terhadap buruknya perbuatan kalian? Fatarji'u ya, lalu kalian mau kembali ya. Jadi kalau kalian bisa memikirkan hal itu ya, maka niscaya kalian akan menarik kembali ya sikap kalian. Fajumlatun nisyani jumlah ya atau kalimat nisyan yang tadi ya watan sauna ya nisyan lupa mahalul istifhamil inkari itu yang menjadi letak pertanyaan apa yang untuk mengingkarinya itu ya, jadi yang kata tansauna anfusakum ini yang diingkarinya. Adapun ta'muruna nasabil birri ini yang tidak diingkari. Ya kan? Itu bagus. Tapi yang diingkarinya watan sauna anfusakumnya. Gitu. 45 silakan. Apa yang mau baca yang lain? Ya, Ustaz. Ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu utlubu ma'unat Munata.
ma'unatal ala umurikum Ya. bisabri al-habsi. Betul Ustaz, al-habsi Ya. linafsi Hmm. ala ma takrihi. Ala ma takrahu. Ala ma takrahu wassalat As-salati. wassalati abrodaha bidzikri Hmm. takdiman nasa'naha Li sya'ni. lisa'naha Li sya'ni. Nah, hurufnya apa? lisa'niha wa fil hadisi kana sallallahu alaihi wasallam idza hajjabahu umrun ya Ustaz. Azab. Umrun. Amrun. Amrun bidaro ila salati. Badaro ila salati. Wakila khitabi. Wakila khitabi. Kitabu. Lili. Hitabu. Hmm. Wakila hitabu. Lil yahudi lama akihim Lama akohum anil imani syarihi wa haba riyasati fa amru bisabri wa huwa saumu li'anahu yaksiru syahwati ya syawatan. wasolat syahwata as-salata Wassalatu. was-salatu li'annaha turosu al-khas turisul khasu'i wa usu'a watan fil kibra wa inaha ay salat Ya. la kabiratun sakilatun illa ala sakilatun illa ala khasiina asakinina ila ta'ati. Ya. Berikutnya ya ini perintah ya, masih perintah. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan ya, maknanya utlubul maunata. Mintalah pertolongan karena wazan istaf'ala ya, ista'ana ini fungsinya adalah ditolak ya. Itu secara keumumannya ya, ditolak. Jadi utlubul maunah ala umurikum, atas urusan-urusan kalian, disobri dengan sabar. Ya, di sini didefinisikan apa itu sabar, al-habsi lin nafsi, menahan diri. Ya, habs itu jarak ya, menjarakkan diri, menahan diri, bertahan ya, yang namanya sabar itu ala ma takruh, atas apa yang ia tidak sukai, apa yang tidak disukai oleh jiwa tersebut. Ya. Itu ketika mendapatkan musibah ya, itu kan adalah sesuatu yang tidak disenangi.
berat gitu ya terasanya gitu ya. Termasuk juga ketika melakukan ketaatan ya itu kan akan terasa berat ya dengan godaan setan gitu ya. Itu jadi terasa berat di situ, makanya juga butuh kesabaran di dalam melakukan ketaatan termasuk di dalam meninggalkan kemaksiatan. Sehingga sabar itu kan ada tiga macam. Sabar dalam melakukan ketaatan, ya sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi musibah. Wassolati ya, dan sholat. Nah di sini mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kuncinya dua ya, jadi agar kita bisa ya menghadapi kesulitan ya untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sabar dan sholat. Afrodaha bidzikri, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus ya tersendiri, yaitu sholat ya bidzikri ya dengan penyebutan ta'ziman sebagai pengagungan. Jadi mengagungkan, membesarkan ya perkali sya'niha terhadap perkaranya. Ya, karena memang sholat itu ya adalah saat-saat yang paling dekat dengan Allah. Ya. Jadi ketika orang ingin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu dengan kondisi yang sangat dekat ya. Makanya dengan sholat itulah orang jadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kama fil hadis ya, sebagai wafil hadisi di dalam hadis, karena sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila salat. Ya, apabila ini kan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apabila ditimpa ya oleh suatu urusan maksudnya masalah ya, suatu masalah yang menimpa beliau, badara ila salat, beliau segera melaksanakan sholat. Ini diamalkan oleh Rasulullah SAW ya, dicontohkan. Ya, jadi bersegera menuju kepada sholat. Ya, wakil ahli tabu, dan dikatakan, ada yang mengatakan hitobnya lil Yahudi, bagi orang-orang Yahudi lama ya, ini lama ketika aqahum anil imani asyarratu. Ya, atau di sini pakai ya asyarruhu ya. Jadi ketika menghalangi mereka dari keimanan, ya aqadu menjadi penghalang ya, menghalangi mereka orang-orang Yahudi itu dari keimanan, dari untuk beriman kepada Rasulullah SAW ya, asyarruhu keburukan. Atau asyarruhu itu kesengsaraan ya, suatu kesulitan lah ya, wahubur riyasati, dan cinta terhadap kedudukan ya, kepemimpinan ya, jabatan ya, karena itu ya diantara yang menghalangi orang itu untuk beriman, untuk masuk Islam ya, adalah dia harus meninggalkan kedudukannya, jabatannya. Nah, ketika orang sudah nyaman dengan jabatan ya, dengan kedudukan, itu kan berat meninggalkan. Sama juga orang-orang kafir Quraisy kan begitu, mereka tidak mau beriman padahal sudah nampak ya kebenaran itu, sudah terang benderang ya, dengan kemujizatannya ya, bahasa Al-Quran yang sangat menakjubkan, bahkan mereka sendiri merasa sangat kagum ketika mendengar Al-Quran ya, tetapi mereka kemudian tidak mau beriman, berat karena harus meninggalkan jabatan ya. Nah, ini adalah suatu kesulitan ya, maka harus ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan sabar ya, dan juga sholat.
Fa umiru bisabri, maka mereka diperintahkan untuk sabar. Nah, sabar di sini sih jelas ya, yang namanya sabar itu jelas. Tapi di sini ditafsirkan bahwa saum ya, yaitu adalah saum. Ya, sebetulnya sabar tidak mesti saum ya, karena sabar itu umum. Ya, itu umum. Jadi di sini sebetulnya tidak mesti ya, harus dibatasi maknanya kepada saum. Dan memang salah satu amalan ya yang di situ sangat dominan diuji ya tentang kesabarannya itu ya adalah li'annahu yaksiru syahwata, karena dia memecahkan syahwat. Wassolatu, dan sholat li'annaha turisul khusyu'a, karena dia mewariskan kehusyuan, wa tanfi al-kibra, ya, dan menghilangkan kesombongan, ketakaburan. Ya. Makanya kalau orang yang betul ya di dalam menjalankan saumnya, dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, dan yang orang yang benar sholatnya ya khusyuk di dalam sholatnya ya tentu akan menjadi orang-orang yang tawadu, rendah hati ya, tidak akan sombong. Wa inna, dan sesungguhnya dia as-sholatu, sholat itu as-sholata berarti ya, karena haknya kan mansub. Lakabiratun, benar-benar berat, taqilatun. Illa alal khasyiina, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, as-sakinina ila taati, yang merasa tentram kepada ketaatan. Nah, ini khusyuk ini ya yang harus perlu dihadirkan ketika melaksanakan sholat. Ya, karena kalau orang yang sudah bisa khusyuk ya, merasakan nikmat sholat ya, dia tidak akan berat. Berat itu ketika kita belum menikmatinya. Ya. Itu makanya khusyuk itu adalah hadirnya hati gitu ya ketika melaksanakan sholat itu, kemudian merasakan bahwa kita ini sedang menghadap Allah yang maha besar, yang maha kuasa ya, sedangkan diri kita ini kecil, hina gitu ya. Jadi ada merasakan kan keagungan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan memahami apa yang kita baca. Ya, itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddin, makna khusyuk itu 3 itu. Hudurul qalbi ya, hadirnya hati. Ta'zim ya, mengagungkan, ada perasaan mengagungkan Allah, dan yang ketiga tafahum. Ya, tafahum melimani sholat pada makna yang dibaca dalam sholat, baik itu bacaannya, ayat-ayat Qurannya. Ya, karena kan bagaimana orang bisa khusyuk kalau yang dia baca nggak paham? Orang khusyuk itu ketika dia memahami apa yang sedang dia baca, yang dia ucapkan ketika sholat itu. Makanya kan sholat itu adalah komunikasi dengan Allah. Ketika kita membaca doa, ya artinya kita berbicara kan kepada Allah. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, Allah sedang bicara kepada kita. Bahkan kan ketika membaca surah Al-Fatihah, itu kan dijawab oleh Allah. Ya, makanya di dalam hadis kan qasam tu sholat kan kismain gitu ya. Nah, itu dalam hadis qudsi ya, Allah, aku membagi sholat itu 2 bagian ya, yang sebagian untukku dan sebagian untuk hamba. Idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin ya, itu Allah Subhanahu wa taala itu menjawab hamadani abdi gitu kan. Ar-Rahmanir Rahim ya, majadani abdi, Malikul Midin, asna alayya abdi. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hadza li wa li abdi, ini adalah untukku dan untuk hamba. Jadi ya, karena bunuhnya untuk Allah, dan karena nasta'innya untuk hamba. Wa li abdi masalah.
Idza qala ihdinas siratal mustaqim itu kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Nah, itu kan jadi ada komunikasi ketika membaca Al-Fatihah itu. Ya, makanya pelan-pelan aja baca Al-Fatihahnya ya, jangan sekaligus. Karena di situ ada komunikasi dengan Allah. Ya, jadi itu kekhusyuan itu ya. Lalu di sini juga ditafsirkan, dijelaskan ya dalam ayat berikutnya ya siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang yadhunnun di sini yuqinuna. Karena zon itu kalau secara mana kan dia dugaan. Ya, dugaan itu kan bisa dugaan kuat, bisa dugaan lemah. Dan kuatnya itu kan juga bertingkat. Nah, sehingga kalau di sini maknanya adalah yakin. Berarti kan dugaannya kuat. Ya. Tapi zon juga bisa dimaknai dugaan yang lemah. Itu seperti dugaannya orang-orang kafir ya tentang kepercayaan mereka. Misalnya inadzonna la yughni minal haqqi syai'an. Ya, zon itu tidak cukup ya dari kebenaran sedikit pun. Nah, itu zon di situ maksudnya adalah prasangka yang lemah, dugaan lemah. Jadi zon itu terkadang diartikan yakin, ya kadang diartikan prasangka yang lemah. Nah, kalau di sini maksudnya adalah yakin. Ada orang-orang yang punya keyakinan, yang memiliki dugaan yang kuat. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka bil ba'si, dengan hari kebangkitan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka kepadanya lah, ya hanya kepada Allah lah akan kembali fil akhirati, di akhirat, fayuzazihim, lalu Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka. Ya, nah jadi orang-orang yang khusyuk ini dalam ayat ini dijelaskan ya adalah orang yang selalu membawa keyakinan ini, perasaan ini di dalam sholatnya itu. Ya, bahwa dia akan kembali kepada Allah, gitu, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia lupakan terlebih dahulu tentang dunianya gitu. Tunda dulu kesibukan urusan dunianya. Ketika mulai ya bertakbir itu Allahu Akbar itu betul kita tunda ya ke belakang, ini kita tunda ke belakang urusan dunia ini. Ya, dan bahwa tidak ada lagi yang besar ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita betul-betul fokus kepada Allah. Sedangkan urusan yang menyibukkan kita, bahkan misalnya ada masalah besar yang menimpa kita ya. Nah, itu semuanya kecil. Dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ucapan takbir itu harus mendorong kita lebih fokus ya, serius ya dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna khusyuk ya. Nah, kemudian dipanggil lagi ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udkuru, ingatlah nikmatku allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Ya, dengan cara apa? Mengingatnya bisyukri alaiha, dengan mensyukurinya, bitaati, dengan taat kepadaku. Jadi diingatkan lagi ini dengan nikmat-nikmat Allah. Ya, wa anni fadaltukum, bahwa aku telah memberikan keutamaan kepada kalian, ai aba'akum, itu kepada nenek moyang kalian. Ya, jadi ketika disebut Bani Israel ya tentu itu adalah satu kesatuan ya antara keturunan dan nenek moyang mereka, sehingga dianggap sama ya ketika dipanggil ya Bani Israil itu. Ya, walaupun nikmat-nikmat ini dan kelebihan ini diberikan kepada nenek moyang mereka, tapi mereka juga harus ingat karena orang itu akan berbangga kan dengan leluhurnya. Orang itu akan berbangga dengan bapaknya, dengan nenek moyangnya.
Kan memang sudah manusiawi kan seperti itu. Alal alamin, atas seluruh alam, alami zamanihim. Nah, di sini ditafsirkan yaitu maksudnya alam pada zaman mereka. Nah, zaman ketika itu, gitu ya. Tidak bermakna seluruh ya, seluruh alam di setiap zaman gitu ya. Wattaqu khofu, takutlah yauman terhadap hari. Ya, berarti yauman di sini maf'ul bi, bukan dzarfu zaman ya. Dia maf'ul bi, takutlah kepada hari. La tazifi nafsun an nafsin. Ya, yang suatu jiwa tidak bisa membalas. Maksudnya menolong ya terhadap jiwa yang lain syai'an sedikit pun wa yaumul qiyamah, yaitu adalah hari kiamat, wala yuqbalu dan tidak diterima. Nah, di sini ada dua qiraah, bitta'i wal ya'i. Bitta'i wal ya'i ini isyarat, maksudnya ada dua cara pembacaan, dua qiraah. Jadi bisa dibaca wala yuqbalu, wala tuqbalu ya, tergantung qiraatnya. Wala tuqbalu minha syafa'atun. Ya, benar ya. Jadi qiraah ini tidak akan menyalahi kaidah, tidak akan menyalahi kaidah bersyarat. Ya, karena kan syafa'atun ketika diselingi oleh kata yang lain, minha itu boleh fiilnya itu mudzakkar, boleh juga muannas. Ya, la yuqbalu minha syafa'ah wala tuqbalu minha syafa'ah, itu kan boleh. Ay laisa la syafa'atun, dia tidak memiliki syafaat, pertolongan. Untuk baru lalu diterima. Famalana min syafi'in, famalana min syafi'in. Kami bukanlah ya orang-orang yang dapat memberikan pertolongan syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun fida'un. Dan tidak diambil juga darinya tebusan ya, adlun fida'un. Wahum la yunsurun, dan mereka tidak ditolong, yumnauna min azabillahi, dicegah ya atau diselamatkan dari siksa Allah. Ya, nah ini jelas ya sebagai peringatan ya, wa'id, bahwa nanti di hari kiamat ya tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan ya ataupun tebusan ya. Maksudnya antara satu orang dengan orang lain ya, untuk ditebus ya siksaannya itu ya, tidak bisa, karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Tentu ini bagi orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin itu kan bisa ya sering memberi syafaat. Orang mukmin itu. Dan tentu juga dengan izin Allah kan. Dengan izin dan jadi izin mengizinkan kepada yang memberi syafaatnya dan ridho kepada yang diberi syafaat. Jadi syaratnya itu dua, ada izin dan ridho. Diizin bagi yang memberi syafaat, jadi diizinkan dia boleh memberi syafaat pertolongan. Ya, dan yang diberi syafaatnya diridhoi oleh Allah untuk diberi syafaat. Jadi syaratnya izin dan ridho. Wadkuru, dan ingatlah, idnajainakum, ketika kami menyelamatkan kalian, ay aba'akum ya. Ini juga sama ya, mengingatkan kepada darah leluhur mereka. Wal hitabu bihi, dan hitab dengannya, wabima ba'dahu, dan dengan apa yang setelahnya, lil mawjudina fi zamani nabina, kepada orang-orang yang ada di zaman nabi kita.
Ya, jadi Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, kitabnya itu, pesannya itu ditujukan kepada mereka. Bima an'amallahu ala abaihim, dengan apa yang Allah berikan nikmat kepada nenek moyang mereka, tadkiron, sebagai pengingat. Sebagai pengingat lahum bagi mereka binikmatillahi ta'ala, dengan nikmat Allah Ta'ala liyu'minu, agar mereka beriman. Ya, makanya sebetulnya ahlul kitab itu ya mereka punya potensi untuk menerima Islam ini. Ya, makanya sekarang juga ya kita lihat tuh banyak orang-orang non-muslim ya, khususnya ahlul kitab, khususnya orang Kristen memang ya, mualaf itu banyak masuk Islam ketika mereka mengetahui ya kebenaran dari Al-Quran. Karena sebetulnya di dalam kitab mereka itu kan masih ada kebenaran gitu ya. Mereka sudah mencampur adukannya ya dengan perkataan mereka ya, tetapi kan unsur kebenaran masih ada di dalam. Ketika mereka membaca Al-Quran ya, mengetahui ajaran Islam, ternyata nyambung gitu ya, ternyata nyambung. Dan yang mereka merasa rancu ya di dalam ajaran mereka itu, nah, ternyata menemukan jawaban dalam Islam. Karena ada dialog kan yang apa namanya, Nabi Isa itu ya di dalam kitabnya itu kan Yesus itu kan melakukan hal-hal ya yang sebetulnya ada di dalam ajaran Islam ya, dan tidak diamalkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Ya, seperti misalnya Yesus disebut itu berserah diri ya, berserah diri oleh Islam. Berarti kan ini seorang Muslim. Nabi Isa seorang Muslim. Kemudian juga apa namanya disunat ya, dihitan. Yang dihitan siapa? Orang Muslim. Ya. Tidak makan babi gitu kan. Itu jadi ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Nabi Isa justru dilakukan oleh umat Islam. Sedangkan umat Kristen sendiri tidak melakukan itu. Ya, jadi sebetulnya ahlul kitab ya termasuk Yahudi, tapi Yahudi agak sulit gitu ya. Makanya kan disebut Yahudi itu yang paling keras kan. Tajidan nas ya apa? Asadan nas ya adawata lilladzina amanu al Yahud ya waladina asyraku kan gitu. Jadi orang-orang Yahudi ini memang lebih keras penentangannya itu ya, sulit untuk menerima kebenarannya Islam. Sedangkan yang lebih dekat itu orang Kristen. Ya, memang ayat itu kan masih berlaku gitu. Karena yang banyak masuk Islam itu kan dari kalangan Kristen. Jadi ada potensi besar. Makanya ini juga hikmah kenapa orang lelaki Muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Karena tadi potensi untuk bisa menerima Islam itu besar. Ya, memang harus punya misi dakwah juga. Jadi bukan sebatas menikah, jadi harus ada ya niat awal kemudian istri itu jadi masuk Islam. Potensi besar. Ya, walaupun dibolehkan, tapi dengan catatan gitu. Ya tidak boleh secara mutlak ya, karena memang sebagian ulama bahkan sahabat seperti Ibnu Umar itu tidak membolehkan menikahi wanita kita karena mereka kan kafir. Ya, tapi larangan itu ya dapat dipahami bahwa menikah itu kan tidak asal-asalan, tidak harus betul-betul memilih kan pasangan itu yang benar. Ya, bahkan kan bukan hanya muslimah, tapi yang solehah. Yang muslimah aja belum tentu solehah, apalagi yang non muslim. Yang muslim udah pasti tidak solehah. Sehingga kalaupun ini mau ya melakukan itu, ya itu kan dengan catatan tadi itu kita ada niat, ada potensi dia bisa diajak kepada Islam. Ya, karena nanti bisa berbahaya bagi anak-anaknya yang lahir nanti, karena anak itu kan lebih
dekat dengan ibunya biasanya gitu kan. Ya, bagaimana nanti agama anak-anak keturunan. Ya, tadi sampai mana? Oh iya. Ya, nikmat-nikmat liyu'minu agar mereka beriman. Min ali fir'auna. Jadi diselamatkan dari siapa? Dari keluarga. Nah, keluarga ini juga bisa maknanya bala tentara ya, para pengikut Firaun. Yasumunakum, ya yudhikunakum yang menimpakan ya kepada kalian, membuat kalian merasa, menimpakan kepada kalian su'al azabi, siksaan yang buruk, yang paling buruk, asyaddahu, yang paling keras. Wal jumlatu halun min dhamiri najaina. Dan jumlah ini adalah hal ya, kedudukannya sebagai hal dari dhamir najaina. Jadi inna janakum min ali fir'aun yasumuna. Nah, jadi jumlah yasumunakum sual azab ini posisinya hal ya dari dhamir najainakum. Jadi, mereka menimpakan kepada kalian azab yang sangat keras. Yuzabbihuna bayanun lima qablahu. Ya, adalah penjelasan terhadap yang sebelumnya. Jadi ini adalah badal ya. Badal ya, karena kan menimpakan azab yang keras, siksaan yang keras itu berupa apa? Di sini dijelaskan yaitu mereka menyembelih abnaakum al-mauludina, anak-anak laki-laki kalian yang lahir. Nah, sehingga di sini tidak menggunakan waw kan? Karena ini adalah badal atau atfubayan ya. Ya, jadi atfubayan, jadi penjelasan. Yasumunakum sual azab yudabbihuna. Yudabbihu. Ini tidak menggunakan waw. Yudabbihuna. Karena dia jumlahnya sebagai penjelas. Kalau pakai waw jadi itu menjadi jumlah yang berbeda. Padahal ini kan sama sebetulnya, hakikatnya kan sama. Ya. Jadi bukan suatu hal yang berbeda. Menyiksa itu apa? Ya menyembelih anak laki-laki yang lain. Gitu. Itu kan dua hal yang sama. Hanya memperjelas saja. Hingga tidak menggunakan waw. Nah ini dalam ilmu balaghah disebut fasal. Dalam ilmu balaghah itu dibahas ada pembahasan namanya al-faslu wal-waslu. Jadi al-faslu wal-waslu ada dua jumlah ya, dua jumlah. Jumlah kedua dihubungkan dengan jumlah pertama. Nah, kalau tidak ada wawu ya, tidak ada wawu disebutnya fasal. Fasal jadi terpisah gitu. Cuma ada kaitannya. Tapi kalau menggunakan wawu itu namanya wasal. Makanya kan didefinisikan fasal itu atfu jumlatin ala ukhra al-waslu atfu jumlatin ala ukhra bil wawi wal faslu tarkuha. Ya. Nah, itu kan dijelaskan ya kapan saja kalau fasal itu gitu ya. Ya ada yang disebut dengan jumlah yang keduanya itu Ma, ya, Ma. Sudah, Ma.
Orang ibunya? Hah? 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 Halo, suara masih jelas? Ada. Benar. Suara jelas, suara. Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas, jelas. Jelas ya. Jadi ya, jadi ini adalah disebutnya kalau itisol ya, kalau itisol jadi nyambung antara jumlah kedua dengan jumlah pertama. Bahwa yang kedua ini sebagai atau mana? Ya. Ini bukan jumlah baru, sebetulnya masih sama ya isinya itu. Dia memperjelas saja. Wa yastayuna yastabquna ya, membiarkan hidup. Hidupkan maksudnya membiarkan hidup. Nisa'akum, perempuan-perempuan kalian, maksudnya anak perempuan kalian. Mau di kahanati lau. Ya, karena perkataan bagian apa? Ya, perkataan sebagian rukun lahu kepadanya ya, kepada Fir'aun ya. Inna mauludan yuladu, sesungguhnya ada anak yang dilahirkan laki-laki ya, yang fi Bani Israel, di Bani Israel yakunu sababan lidahabi mulkika, yang menjadi sebab bagi lenyapnya kerajaanmu. Ini kan perkataannya dukun ya, berdasarkan mimpi, ramalan ya. Wafidalika, dan pada hal itu al-azab wafidalikum. Nah, di sini menggunakan kum ya. Karena kan kapnya itu huruf hitob itu bisa disesuaikan dengan apa namanya yang diberi hitobnya, muhotobnya ya, disesuaikan. Kalau ka itu kan berarti anta ya, kum itu berarti anto. Walaupun dia bukan domir, ini bukan domir, tapi huruf hitob. Huruf itu huruf, bukan domir. Karena yang disebut dengan isim isyarah ini kan zalika, ini kan isim isyarah. Zalikum ya. Nah, sebetulnya tidak semuanya yang isim isyarah itu cuma zalnya doang. Ya. Sedangkan kapnya itu tadi kalau itu lamnya juga tambahan untuk menunjukkan apa namanya lebih ya, karena kan ada zaka, ada zalika. Zaka berarti tidak pakai lam, zaka. Ya, walaupun kalau menurut para ulama nahu itu nggak secara jarak ya, nggak ada perbedaan, karena para ulama nahu hanya membagi dua isyarah itu, ada lil qarib dan lil ba'id, secara dekat dan secara jauh. Kalau dekat kan berarti ada ya hadihi ya haulai gitu kan, hadani hatani gitu, itu lil qarib. Nah, yang kedua lil ba'id jauh. Nah, berarti yang daka ya dalika itu nggak ada perbedaan sama. Nah, tapi kalau menurut ulama balago itu dibagi tiga. Misalnya isyarah itu ada lil qarib, lil ba'id, dan lil mutawasid, pertengahan. Ya gitu. Nah, berarti di sini dibedakan kalau ilmu balago itu kalau jaka, nah itu lil mutawasid, jauhnya nggak terlalu jauh gitu. Sedang, pertengahan. Ya, kalau jalikanya jauh. Nah, itu ilmu balago itu membedakan. Memang kalau dalam ilmu balago, kenapa ulama balago membedakan? Karena
ilmu balaghah itu di dalam memahami makna ya, memahami fungsi-fungsi makna itu lebih detail, lebih rinci. Karena memang fokusnya ke makna ilmu balaghah itu. Ya, kalau ilmu nahwu itu kan sebetulnya dia lebih ke lafaz aja. Ya, gitu. Jadi humnya ini adalah huruf kitab sehingga dia bisa disesuaikan dengan mu'tamnya. Al-adab, dan maksudnya adalah al-adabu awil ijza'u. Ya, dan dalam hal itu yaitu azab atau bisa juga inja menyelamatkan tadi najaina. Jadi inja bisa juga tanji karena kan menyelamatkan, bisa anja'a yunji'u inja'an, bisa najja yunaji tanjiatan. Ya, balaun adalah ujian, ibtilaun au in'amun atau juga memberikan nikmat. Ya, kalau balaun sebetulnya lebih kepada azabnya. Ya, karena kan yang jadi ujiannya itu azab, siksaan dari Fir'aunnya itu. Kalau yang dilihatnya menyelamatkannya, ya berarti dia in'am, nikmat, ya kan? Birrabbikum azim, dari Tuhan kalian adalah besar. Ya, jadi ini mulai mengingatkan tentang nikmat-nikmat ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jadi setelah sebelumnya berupa arahan, ya taujih ya, arahan dari Allah yang berisi perintah, larangan ya, yang intinya mereka itu agar mereka mau bersama-sama dengan orang-orang Islam ya, beriman, sholat, zakat dan sebagainya. Nah, berikutnya di ayat 549 ya, dari ayat 49 ini mulai mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka Bani Israil ini disebut satu persatu. Ya, nah bahkan Ibnu Juzai ya di dalam tafsirnya Tafsir Ulumul Tanzil itu menghitung dan ini menarik ya, menghitung ya nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israil itu ada 10. Itu pernah saya share ya tulisannya. 10 nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, lalu 10 balasan ya sikap mereka ya, kedurhakaan mereka kepada Allah. Lalu kemudian juga Allah membalas dengan siksaan ya, 10 siksaan kepada mereka. Ya, itu pernah saya share ya tulisannya itu teman-teman. Itu di tafsir Ibnu Juzai ada. Tafsir Ibnu Juzai. Ya, kemudian wadkuru, dan ingatlah id farogna, ketika kami membelah ya, memisahkan falakna itu artinya membelah, falakul habbi ya wan nawa itu artinya membelah biji gitu ya. Nah, kenapa subuh disebut falak ya, qul a'udzu birabbil falak, karena kan dia membelah malam dengan cahayanya ya. Bikum ya, kepada kalian bisa babi guna. Di sini lebih sebab sababiah ya, jadi dengan sebab kalian al-bahra yaitu laut, hatta dahaltumuhu haridina min adubikum, hingga kalian memasukinya dalam keadaan lari dari musuh kalian. Haribina berarti hal ya, dari domir antum. Dahaltumuhu haribina. Fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kalian minal gharqi, dari tenggelam, wa agraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan pasukan Firaun ya, qaumahu ma'ahu, kaumnya bersamanya. Wa antum tanduruna, dan kalian melihat ila intibakil bahri alaihim ya, kepada tertutupnya laut atas mereka. Nah, jadi maksudnya kalian melihat, jadi maksudnya bisa mengetahui. Nah, kalau orang-orang yang hadir yang ada pada saat itu, ya tentu mereka melihat langsung. Nah, tapi kalau keturunan-keturunannya kan mereka tidak melihat langsung, tapi mengetahui kan melalui kisah-kisah yang juga diceritakan kan di kalangan mereka.
Ya, jadi ini untuk mengingatkan bahwa betapa besar ya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini kan suatu kemujizatan yang mungkin saja tidak akan terulang lagi ya. Bagaimana lautan yang luas itu bisa terbelah gitu kan dengan tongkat. Ya, itu kan luar biasa nikmat Allah. Harusnya itu sudah cukup untuk membuat mereka mau beriman kepada Allah. Ya, tapi karena hati mereka tertutup, gitu. Hal yang sebegitu hebat saja ya tidak memberi dampak pada diri mereka. Ya, mudah-mudahan kita sebagai orang beriman ya yang senantiasa memahami ya peringatan-peringatan dari Allah, bahkan isyarat-isyarat yang memberikan kepada kita agar kita semakin bersungguh-sungguh untuk mendekat ya kepada Allah dan juga taat menjalankan syariatnya ya. Mungkin sampai di situ dulu ya ayat 50 karena sebentar lagi ya azan. Kalau ada yang ditanyakan dulu mungkin boleh. Ya, kalau kita tidak ada kita cukupkan ya. Syukran. Waalaikumsalam. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.